Hai. Kalau orang baik gitu dah. Hai orang baik. Hai orang baik tuh udah dipakai. Udah hai gitu. aja. Hai aja. Hai. Biar kira Ditya Dika. Simple tapi ada duitnya. Enggak, kalau dia halo semuanya gitu loh dia. Gue mau lebih simpel lagi, kenapa sih? Oh. Oke, kita lanjut ya. Gak boleh ngomong kasar di episode kali ini karena ada anak kecil yang nonton. Iya. Nah, kemarin kita ngomel. Friendly, kita kids friendly. Kita channel keluarga. Hari ini tenang aja, nggak bakal ada kata-kata kasar dari video studio bola. Itu dia. Itu dia. Kalau keceplosan bakalan disensor. Iya. Aduh. Tenang aja, nggak bakal kata-kata kasar. Tenang aja Iya. hari ini. Kan ini channel kids friendly. Betul banget ya. Balik lagi teman-teman semuanya. Hello. Ya yang lagi nonton ya pagi siang malam. Selamat datang di studio bola ya. Selamat datang di studio bola dan di episode kali ini teman-teman ya, di episode kali ini gue nge-host lagi. Iya. Wah. Gue nge-host lagi berarti nggak ada. Rehan lagi. Lu pada mau tahu gak dia kemana? Nggak tahu tuh. Gue barusan tadi sebelum ini record gue dapat cerita dari Mas Adi. Apa itu Karyo? Berarti H+1 nih, H+1 pas dia kemarin dari Jogja. Itu dia kesini John. Oh gitu. Dia kesini. Apa dia? Kan? Dia kesini ternyata minjem Saramonic. Wah. Mic ya, mic. Iya, mic, minjem mic kalau kalian tahu tuh Saramonic. Ya. Ya. Dan gak taunya coy, apaan? Dia bikin konten tandingan sama Koci. Wah. Udah pakai alat studball. Oke, pakai alat studball dia bikin konten tandingan, bagian syuting dia absen. Keren lu, bener. Keren. Semua lu yang nonton lu bisa nilai sendiri gimana Rehan. Nah, Wah. intinya Wah. gitu. Wah. Ya, yang selama ini ngefitnah dia, gua kan dia. Ya kelakuan dia sendiri tuh, ya kan? Bikin konten tandingan, minjem alat football, udah gitu kagak dateng nih sekarang syuting. Kurang ajar ya. Gitu teman-teman, gitu ceritanya. Gua terdiam sih yo. Iya kan parah ya? Parah kacau Rehan. El nobar. El Nobar doi. Ya teman-teman, thank you banget yang udah tetap setia nonton ini football dengan segala kerecehan dan ketidaknyambungan pembahasannya, ya. Thank you banget yang udah setia banget sama football sampai ada yang bilang mau nonton di sini. Iya. Wah. Iya, minta share ntar deh. Kita bikin ini deh ya, dia nongkrong aja nggak sih? Nongkrong Kita sih. nongkrong ngobrolin Chelsea deh, ntar kita godok deh acaranya. Boleh. Aja nggak bayar, ya kan? Kita siapa sih? Kan gitu. Boleh. Daripada nonton syuting ribet ya. Jadi Iya. ntar kita nongkrong aja. Terus thank you juga yang udah subscribe, like, komen ya, udah share juga, thank you banget. Berkat kalian semua Bibiu bisa syuting lagi. Ya Kenapa walaupun tuh, dan kemarin Bibiu sebelum syuting ini dia latihan vokal. Iya, saya dia les vokal biar suara saya jelas. Betul, dia itu kemarin sempat masuk Bimba AIUEO. Iya lagi. Bimba dia ikutan Bimba lagi Bimba, guys ya. iya. Gitu karena komentar kalian teman-teman semua jadi berkembang dan gue jadi nggak ngomong kasar di hari ini insyaallah. Wah, kids friendly hari Karena ini. ternyata ada kids friendly hari ini. Iya. Ternyata gue nggak tahu selama ini ada anak kecil yang nontonin kita coy. Wah, Makanya gue terbaik. rasa bebas-bebas aja. Respect. Respect. Om, thank you ya udah ngingetin Om. Tapi kalau buat yang satu lagi tuh kan ada tuh. Ada juga tuh kalau ngomong kasar pengen lucu gimana segala macam ntar nggak berkembang bodo amat. Yang nggak berkembang gue bukan lu. Ini set job. Iya, ini mah set job. Yaudah ya. Kita hari ini bakal bahas pertandingan yang cukup memuaskan hasilnya. Tapi ya biasa fans MU berisik di internet. Tapi kita bodo amat, yang penting kita menang. Udah gitu kita juga bakal bahas ya sedikit dari pertandingan itu, ada tentang Enzo, lebih spesifiknya ada tentang Enzo, ada berita tentang Enzo yang sebenarnya kurang mengenakan mungkin buat teman-teman fans Chelsea semuanya. Betul. Udah gitu ada juga pembahasan soal perdebatan nanti, bakal ada perdebatan di dalam video ini mendebatkan masalah jersey Chelsea yang bagus. Wah. Bagus menurutku, kenapa lu? Nanti dong bahas. Iya, Nanti bahasnya, dong, nanti ya. dong. Jadi lu nonton karena itu di akhir. Udah gitu, ya. Kita bahas apa lagi tadi? Oh, kabar gembira lagi. Apa tuh? CFC Women Nambah lagi aja pialanya. nambah lagi aja pialanya. Nggak bosan menang mulu ya. Udah, pokoknya keren deh. Selamat banget. Treble domestik ya bang. Treble domestic treble ya. Udah gitu kita bakal bahas apa lagi, bentar gue cek lagi ya, gue lupa. Preview Nottingham Forest versus Chelsea yang Ini final ya? laga wajib menang. Wajib. Final match day, week match week. Gimana Chelsea pendekatannya nanti bakal dijelaskan secara strategi, secara Sama detail sama Wanda dan Bibiu. Tapi Yup. kalau masalah strategi dan lain-lain internal klub bakal dari Bibiu. Jadi kalian siapin headset, siapin makroni karena siapin, karena kalau misalnya pakai
Iya, karena kalau pakai speaker mungkin nggak akan jelas. Aduh. Canda. Waduh, Bener nggak ngomong gua kasar, lagi terus aja, gua lagi aja. Ya. Bukan gitu dong. Dislowin. Iya, jadi ntar nontonnya speednya 0,75. Jadi buat teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton. Kita bakal lanjut masuk ke pembahasan setelah intro dan nggak ada iklan hari ini. Hah? Mulai kita. Coba AIUEO. A I U E O. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan guys, kita mau ingetin lagi bahwasanya akhirnya dari 2 video kemarin kita bilang bakal ada open membership, dan akhirnya rilis juga. Ya. Rilis juga, yang ditunggu-tunggu. Betul, rilis juga yang ditunggu-tunggu. Tampilan paket yang bakal kalian dapat kayak gini. Nah, Wih. gitu tuh. Nonton. Keren, oh, the Nonton, best, keren. the best. Dari HP gua, ini dari HP berarti gua. di video ini bakal lebih keren lagi. Gini, bus. Pokoknya bakal dari itu tampilannya begitu. Ya kalau dijelaskan lagi, coba Wan dijelasin ada berapa paket membership yang kita sediakan buat teman-teman yang mau gabung ke Chelsea Indo. Ada 3 paket. Apa itu? Apa aja, Bil? Ada gold tire, ada renewal buat perpanjangan, Hah? sama blue tire. Nah, gold tire berapa, Bill? 175.000. Renewal berapa yang udah kemarin? Renewal itu jelasin dikit ya teman-teman. Untuk renewal itu yang tahun kemarin udah bayar Ya. udah gold tire. Ya, yang tahun kemarin udah gold tire, jadi kalian harus kalau mau gold tire lagi cukup bayar yang renewalnya aja Iya. gitu. Itu berapa? 165. 165. Terus yang Iya. Blue tire-nya itu 75.000. 75.000. Dapatnya apa aja, Wan? Push lu. Blue tire. Dapat udah pasti dong. Blue ID card. ID card. Ah. ID cardnya kayak gini. Lalu ini yang paling Editor bikin marah. anak-anak skena tambah keren. Betul. Aduh. Stiker pack. Wah, stiker pack lu Kayak nggak? gini. Stikernya ini nih. Nah, stikernya ini. Pokoknya cocok banget ditempel di tumbler dah. Yo. Keren. Ya. Di laptop. London First, London Finest. So. Iya. Yoi. Keras tuh. Emang kalau tumbler mahal belum ada stiker kurang ya? Gue pakai keruk circle, gue tempelin stiker. Kelas. Diomelin sama gua. banget. Baru gue puji ini. Diomelin sama emak gue. Lanjut, dapat apa lagi? Apa Kalau ini? yang gold tire tambahannya dapat apa lagi, Biu? Tadi kan Kalau stiker gold tire, pack, ID card. Udah. Udah. Kalau itu yang blue nih. Itu yang blue. Yang Kalau gold. yang gold itu dapat t-shirt. Wah, Ya kan, Iya, iya dapat udah. lanyard tuh di blue tire udah dapat lanyard ya guys ya. nih. Terus tambahannya di gold tire berarti ada T-shirt. Wah, t-shirtnya bagus banget. Keren. Asli. Gua nggak T-shirt. bohong. Tapi ini jadi perdebatan buat teman-teman. Gua tim setuju deh. Gue Soalnya juga tuh setuju. Keren ya. Karena menurut gue selama ini kalau buat teman-teman yang mungkin udah lama jadi member Chelsea Indo, kalian tahu desain-desain baju-bajunya Chelsea Indo itu manly. Manly, serius, manly banget. Tapi buat kali ini gue ngelihat ini bakalan lucu banget kalau lu pakai kaplan sama cewek lu. Nah, Gitu. Rehan seneng banget, dia kan dia Iya. bakal bikin satu member member buat ceweknya 4. 4. Karena dia ceweknya di mana-mana, dia kan pergaulan bebas dia. Ya. Itu selain ada baju yang keren juga, ada pouch juga. Betul. Itu wah, keren banget. Kalau nongkrong nih apa di coffee shop gitu kan. Wih, sambil naro pouch lu tuh, pouch lu jadi itu dia. jadi pusat perhatian deh. Bener, Ini nyampe. beli di mana, Bang? Gitu. Nyampe lu. Nyampe, oke. Nyampe lu pokoknya. Nyampe. Nyampe lu. Nyampe. Pokoknya lu nyampe Nyampe. kalau lu pakai Iya. itu Iya. pouch ya kan. Spokat bebas. Mau lu pakai Salomon, mau Ende. pakai New Balance, mau pakai Samba. jelek enggak? Kata- Samba ya. banyak KW-nya. Lu ya nggak nyampe berarti lu, nggak nyampe. L72. Gue sih. Ah, itu boleh. Aduh, the best Itu tuh boleh. anjir. Kalau Samba yang Sumatera bagus sih. Ini nih. enggak, gue yang ini yang warna rendang ya. Bali Sama. warna kuning nggak salah. Island Jawa. Paris. Jawa. Oh, Samba? ini Kampus. Olympia 72 dia. Olympia. Ya udah itulah iya. pokoknya sepatu-sepatu itu lu kawinin sama baju member Chelsea Indo. Sumpah. Nyampe lu. Nyampe, oh iya. Nyampe pokoknya lu. Ya. Dan satu lagi. Undian Oh iya balik ke London kembali lagi undian. gratis.
undian pergi ke London ya. Gratis. Gratis. Buat kalian yang daftar Gold Tier tapi ya. Ya. Tuh. Gitu. Yang Blue Tier ya lu tahu diri lah lu gocap pengen ke London. Enggak cuma Gold Tier, yang renewal juga. Renewal juga. Kalau yang Blue Tier ya lu gocap ke London ada gila-gilanya. 75 ke London. Biar makin percaya, Hah? ini testimoni di orang-orang yang udah pernah ke London. Enggak usah. Testimoninya. Oh Nggak enggak. usah. Gue pikir Nggak mau usah. ada. Gue pikir Nggak usah. mau ada. Seru tuh, ya kan? Itu ya kalau London sih biasanya sih cuacanya sama kayak Lembang kok. Jalah. Atur bieu siap ke London. Dia kan London enggak gara-gara CSC. Iya ngomong lu. Tapi kalau summer tuh lebih dingin daripada malamnya. Malamnya lu kalau misalnya summer, malamnya dingin. Kalau misalnya lu deketin apa autumn atau winter dari pagi ke malam. tapi gue bilang ini kan kalau gue menang ke London, berarti gue ini dong boleh dong ke London ngomong lagi. jelas. Kalau gue menang nih atau Ohan nggak boleh gue itu nggak Nggak boleh, lu udah berangkat soalnya. Udah Jadi berangkat buat soalnya. kasih yang belum. Feelingnya tuh besok kayaknya gue dah yang berangkat. Oh lu mau ini ya ikutin didak senior lu ya? Yang Bentar Kak, nih masalahnya kalau misalnya yang berangkat antara kita berempat, rame. Enggak nih, Pak. Mungkin dia iri sama seniornya. Nggak ada Wanda iri sama seniornya yang udah ke London juga dari Kira ngomong gini lancar si Habis, kampret. itu internal ya. Itu internal. Ini kita belum masuk ke pembahasan deh. Oh gitu. Itu internal ya. Jangan dong. Iya dong. Kita bahas Mas. off record. Nah, buat teman-teman semuanya, ayo kita masuk ke pembahasan ya. Thank you banget yang udah merhatiin dari tadi. Kita masuk ke pembahasan beneran. Sorry banget openingnya panjang. Ya El. Anaknya Mas Adit. Iya. Ya. Kita masuk ke pembahasan yang kita ternyata menang. Enggak sih, bukan ternyata. Calculated kalau menurut gua. Kalkulator. Karena enggak sih. maksud gua. Calculated. Perang harga diri ini mah. Gengsi. Pure gengsi. Pure banget. gengsi, pure harga diri, ya kan? Asli. Fans MU mending lo diem tidur selimutan daripada lo sakit hati denger podcast ini. Hah. Itu dia. Menang tipis kan, margin Menang tipis. Ih, Ya kan? nyakitin tuh. Iya. Margin tipis yang golin Cucurella kan. Waduh. Kukurela ngegolin, gua Itu gua udah pengen beli Cucurella. Tiba-tiba ada suara-suara, "Ih, kapten gua Palmer." Ih, gua FPL. ngikut tuh. Ih. Tuh Palmer tuh. Nurut, Cucurella ya kan? nggak gua beli. Waduh. Golin Golin. Cucurella tuh. kan udah gua di video kemarin yang ngomong golin Kukurela siapa ya? Ya. Nih, videonya. Ya, pokoknya itulah. Gitu. Kukurela ternyata ngegolin ya, bener-bener emang ternyata nih yang bisa kalau dari gue mungkin sebelum melempar ke lu dua, yang gue lihat ya kebuntuan di lini depan berkali-kali diselamatkan sama Kukurela. Guys. Lagi-lagi Kukurela. Lagi-lagi Kukurela yang Lagi-lagi. nyelamatin, dan selamatnya lagi Maguire beneran ngegolin tapi dianulir. Iya kan? Bener anjir Maguire ngegolin, gila lu. Tiga. Gimana Wan? Match kemarin Wan, menurut lo Wan? Banyak orang-orang yang kecele, ya kan? Bilang kayak, ini MU udah Ngasih. udah nggak pentingin match ini. Ah, masa iya? Bener aja kan, yang main Bruno Fernandes, ya kan? Kiper juga masih Onana, Iya. Maguire, Luke Shaw dan kawan-kawan masih ada gitu. Maksud gue gini, memang urgensi dari MU udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Chelsea stake-nya sangat amat perlu menang di sini ya kan. Harus. Nah, tapi gue ngeliatnya di sini, bahkan tapi ini kayaknya emang hampir semua permainan MU ya. Betul. Kalau 15 menit awal, hampir semua match tuh MU emang ngotot banget nyerangnya. Menguasai ya. Kita dikelungkung sama penyerangan MU loh di Betul, 10 ya, menit dikandangin kemarin. lah, kasar dikandangin. Ya kan. Banyak banget penetrasinya meskipun dia nggak nge-shoot. Bikin serem doang gitu. Gue juga kaget, ini MU ngapa mainnya sporadis banget gitu kan. Kenapa seniat ini seakan-akan dia butuh menang juga buat mungkin dia mau gelar juara gitu ya. Karena emang sengotot itu, gue juga kaget. Gue pikir MU bakal main santai, nunggu ritme Chelsea, ada kesempatan baru baru counter ya. Ya, ini enggak, di 10 menit awal MU benar-benar Justru kelihatan ngotot malah MU. Bener, MU. Dan lagi-lagi kenapa tadi dulu bilang akhirnya Cucurella ya sebagai penyelamat. Ya kita central forwardnya Tyreek George cuy. Betul, Torik. Ya kan? Yang 2 bulan naik haji. Terus artinya emang misalkan Chelsea bisa dibilang kemarin itu didesain bukan dengan target man. Iya. Tapi dengan kolektivitas. Betul. Gitu ya. Dimana kita ngelihat Chelsea lebih manfaatin lini keduanya nih. Gampangnya itu di menit ke-20-an tuh hampir ada goal of the week-nya Premier League. Di mana tendangan setengah
setengah volley dari James. James. Kalau itu gol pasti Uy. jadi goal of the week. Puskas ya. Enggak, Nggak Puskas. belum. Minimal goal of the week lah. Of the week. Karena gue belum melihat gol-gol keren di IPL. Di minggu Gitu. ini ya, di match week kemarin ya. Dan itu kan bener-bener kayak tendangan kura-kura gitu, kaki luar yang meliuknya tuh emang ke gawang. Oh, iya. Sayangnya aja Iya. ini apa Itu kalau bola Jabulani itu pasti gol tuh. Kalau Jabulani mungkin tim gol. tim guys ya. Iya. Kalau Jabulani pasti gol tuh, soalnya bola ngaco gitu Bapak lupa kan Bapak kan live reaction gimana Iya. sih? Iya, live reaction. dia. Reaction saya. Gimana dia? Gitu. Sama kayak gua di Grombol. Penting. Nah, sedikit lagi ya. Itu penyerangan MU cuman di awal-awal babak doang. Betul ternyata. Jadi emang dia tuh kayak kebalikan mesin diesel. Diesel kan lama nih panasnya. Iya. Dia panasnya cepet, Hmm. ya kan? Habis itu kayak ke bawah ritme pemainnya. Lebih ke kayak ini ya, Bu. Kalau diesel kan panasnya di akhir tuh. Mm. Dia panas kenceng awalnya. Lama-lama kendor kayak Pariobor Apan. Terus ngeblank kan lu? Iya, gue bilang. Maaf ya. Itu yang bikin sebenarnya pertandingan emang agak boring. Sempat lambat ya, Iya, temponya sempat lambat. Karena emang Temponya Chelsea lambat. juga nggak ngebuka. Nggak Hmm. ngejual lah kasarnya gitu. Pas dia udah kayak gitu ya. Banyak yang bilang kan Palmer beberapa game itu kayak mati lah gitu kan. Iya, Sebenarnya bener, di game kemarin Ya, itu gitu. Palmer udah bikin dua Peluang. ya bikin creativity yang lumayan Betul. oke. Kalau Madueke masih ingat cara golin. Padahal dia kemarin di posisi bisa dibilang ketika dia dapat bola tuh kaki favorit dari kiri gitu. Ya. Cuman Iya. kayaknya Madueke lupa cara golin gitu. Di posisi favoritnya di kiri, berarti Madueke ada di Kanan. kanan kan? Udah tuh kejawab. Iya betul. Ya udah. Enggak, maksudnya dapat bola dari Palmer Mm-mm. di kaki yang nendang buat gol itu kiri. Iya, Cuman Madueke berarti dia udah di mana? di pas kanan. dapat itu dia lagi di tengah. Lagi di tengah. Dari kanan, Dari dalam. dari dalam. Mm-mm. Dalam ya udah. Udah. Intinya kan kemarin udah kita bahas kalau Madueke itu malah lebih bagus pakai kaki terlemah. Iya benar. Nah, udah. Lebih terarah. Lebih Betul. terarah. Dari lu gimana? Udah itu aja. Ya. Terus enggak, gimana maksud gua pertanyaan gua di match kemarin nih, gua jadi ini ya, jadi orang yang enggak tahu apa-apa ya. Di match kemarin menurut lo selain Palmer yang die, terus Madueke yang emang belum bisa maksimal ya, belum bisa optimal, terus apa ya? Ya emang kita pakai Torik di depan. Apa lagi sih faktor yang kenapa kok bisa cuma menang 1-0 gitu loh? Padahal ya udah di setelah lepas 10 menit pertama, setelah MU ngoyo lemes. Tapi kenapa kita juga Chelsea juga gak ngejual pada akhirnya gitu? Menurut gua gini. Jadi tuh sebenarnya Chelsea kan main ketika Aston Villa itu udah half time. Betul. Ya, di mana itu masih 0-0. Yap. Menurut gua ada ya mungkin dia nonton juga lah ya kan. Kita lagi Analis kejar lah, pasti nih. ada analis ya. kan. Ketika Aston Villa udah golin 2-0 ada Konsa golin itu sebenarnya kelihatan tuh lebih ngotot mainnya Chelsea. Banyak banget peluang-peluang, bahkan pas Palmer spekulasi di tepis Onana bola muntah ke Enzo itu bisa dibilang udah mulai bangkit nih, udah mulai nyerang lagi ya kan. Betul. Cuman akhirnya ya Chelsea kan beberapa match kebelakangan emang problemnya di ini ya, di end produknya kan. Ya. Finishing. Ya, finishingnya kan. Even ketika Nicholas Jackson kena suspend kita nggak tahu siapa nih. Adapun itu memang disengaja atau emang apes aja gitu kan, pasti kalau di final third. Nah, ketika kita lagi buntu itu tuh emang menurut gue nih bisa dibilang blessing ya. Blessing artinya ada aja gitu yang ini yang jadi Peter Pan. Oh, Kok Peter Pan. Penyelamat kan. Orang-orang yang sulit. disuruh. Kira terdalam kirain. Nah, Beo, gimana Beo menurut lo match kemarin? Boring ya? Boring sih Memang ya. tapi boring Lumayan sih, lumayan boring. Secara entertainment boring ya itu ya. Soalnya gini, Chelsea MU ini kan pertandingan gengsi. Gengsi. Kenapa gue bilang gengsi? MU tuh bener-bener dia ngeluarin tim utamanya dia, terbaiknya dia gitu. Gue bilang, gue ngurangin ya. Jadi gue bilang gini, si MU itu kayak nggak ngasih
kayak nggak ngasih kesempatan buat apa lolos ke UCL gitu, jadi kayak oh iya karena banyak nih komen-komen. Iya gue ngerti maksud lo. Karena gue juga banyak inilah di internet yang berkeliaran ya kalau misalnya kita kemarin bisa gagalin Chelsea main di UCL kan. Tahun ini kita gagalin dia main di WL. Nah, terbalik. Tahun lalu di UEL kita gagalin kali ini di UCL gitu. Makanya kayak banyak teman gue juga PSM juga dia berisik nggak? Berisik banget pasti. Kan gini, Chelsea sekarang kan, lagi kan gue. Nggak apa-apa. Chelsea ini kan udah ada 2 trofi, trofi UCL kan. Nggak usah dinotis. Chelsea. Oke. Chelsea ini kan ada 2 trofi UCL ya. Oke, betul. Kalau misalnya kita lolos ke UCL lagi dan menang, ada kemungkinan menang. Oh ya. Bakal menyamakan lagi. Betul. Kan dia habis dia habis disamain nih. Juara liganya. Times Man United itu kan. Jadi dia bingung apalagi mau dibanggakan kan. 20 times sih. Iya, 20 times. Bukan. Itu chance yang ini yang FIFA John Terry gitu. Bukan tuh maksudnya chance mereka. Lagi ngomong ini. Enggak. Gitu. Jadi mungkin dia nggak mau ngasih Chelsea buat kesempatan buat UCL untuk memenangkannya lagi itu. Gengsi seperti itu kalau gue dari sisi gengsinya. Pure gengsi ya. Pure nggak ada poin, nggak ngincar banget, maksudnya bukan nggak ngincar poin ya, lebih ke we won it 3 times. Fuck John Terry, we won it 3 times gitu. Iya, dia pengen chance itu tetap bertahan kayak Chelsea ingin mempertahankan you'll never sing that. Seperti itulah. Gitu. Kalau dari sisi permainan sih Chelsea itu udah mulai kebaca sih ya. Kalau dia nggak ada striker itu agak buntu sih. Selalu dengan pakem target man. Sekali ya si target man ini nggak ada. Betul. Itu bakal kayak ada buntu. Ada penyelamat. Enggak. Ada kayak sistem yang nggak jalan gitu ya. Oke, ya itu semua tim pun akan begitu menurut gue ya. Gue punya unpopular opinion. Apa tuh emang? Maresca ini kan bisa dibilang muridnya Pep. Betul, secara tidak langsung. Langsung sih. Pep Guardiola ketika di Inggris, ketika menang Kode City lah bisa dibilang gitu. Ya. Itu juara treble-nya ketika dia punya nomor 9. Juara treble-nya? Maksudnya juara Champions-nya ketika dia punya nomor 9, Haaland. Kan? Sebelum punya Haaland, mereka nggak bisa ngapain. Ya bahkan kalah sama Chelsea di final UCL. Itu dia. Artinya emang ini Guardiola yang bikin sistem anti striker, ternyata dia akhirnya makan ludahnya dia sendiri kan. Iya, dia beli striker nomor 9. Pas lagi Sextopol kan dia ada Eto'o kan di tengahnya. Oh iya. Di Barca? Ada. Oh iya, Sextopol ada Eto'o, bener. Tadi gue bilang tadi di Inggris, maksudnya di Inggris. Iya. Ya berarti ya itu nggak cuma di Inggris tapi di Spanyol juga di gitu. Berarti intinya gini lah, intinya mau dibahas Ibu adalah ilmunya Pep ini bener-bener emang kelihatan harus ada nomor 9 baru. Baru. Karena kan Luca Toni pernah bilang kan waktu dia ketemu di restoran tuh dia kayak dia ngomong pakai bahasa Itali sih. Bilang kayak, "Woi orang-orang nih lihat nih orang ini yang bikin gua pengangguran nih," kata gitu kan. Ya. Dia bikin striker nomor 9 tuh hilang dengan sistemnya dia. Tuh. Tapi dia juara UCL, juara dunia tuh ketika dia punya nomor 9. Artinya emang Pep Guardiola tuh juga harus balik back to basic. Nah, Maresca ketularan Pep yang masih belum ketemu nomor 9-nya. Iya. Gitu. Jadi berarti striker harga mati. Iya. Jadi Gyökeres, Nico Williams, Sesko. Kok ada Nico Williams? Kok ada Nico? Nah, itu nanti ya. Nico Williams Nottingham Forest dong. Iya, kok enggak, tapi kan ada itu bisa nanti ya, Mas ya? Mas. Ada itu. Mas, itu bisa nanti ya? Bisa nanti. Nanti dengerin aja dulu pokoknya. Boleh lanjut nih, Mas? Ya udah ya lanjut. Oke. Bahasa tadi ya soal striker ya. Kelihatan banget nih si Chelsea ini nggak ada striker utamanya. Dia tidak bisa menjalankan sistem yang direncanakan oleh si Enzo Maresca. Kalau misalnya kita berkaca seperti tahun-tahun yang lama sebelum Enzo itu, kita tuh pas lagi juara UCL 2021 ini jadi kita nggak ada striker boy. Ya.
Havertz itu mana ada striker sih. Itu striker. Bukan striker lah. Dia itu posisinya ditaruhnya secara strategis. Cuma kan tapi dia bukan striker. Dia bukan target man. Betul. Kalau target man itu kalau memang dia benar striker dia naruh Giroud. Kalau dia beneran kalau dia naruh striker dia naruh Giroud, tapi dia naruhnya si Havertz yang notabene dia striker lah gitu. Dia yang anak yang berkeliaran lah gitu. Kalau lu bahasa final, iya gua. Cuman beberapa match sebelum final itu Giroud nembokin kurang apa maksud gua lawan Sevilla, lawan Porto, lawan. Tapi gini, lu kalau gini, sorry kalau gua salah ya, koreksi kalau gua salah. Lu nggak bisa ngelawan Pep dengan strategi dia juga. Iya, paham gua, paham. Dia punya striker nih, dia punya striker yang mumpuni lah. Iya. Itu. Ada Aguero ya. Iya, pada saat itu. Nah, dia punya striker yang bagus nih. Lu harus berpikir gimana caranya gua ngalahin taktik si Pep Guardiola dengan apa? Dengan taruh fast nine. Kebukti pas lagi Havertz tuh dia nggak dijagain. Di center tuh dia bingung dia jaga siapa. Soalnya tuh Havertz tuh kanan kiri dia geraknya, nggak di tengah. Sedangkan lu lihat Giroud pergerakan di tengah. Kenapa? Dia nunggu bola, dia target man. Dia tinggal bilang tadi, dia nembok gitu kan. Iya. Dia nembok, dia bisa ngalirin bola atau dia ngusut langsung gitu kan. Jadi intinya lu lebih senang Chelsea false nine atau pakai striker nih? Gua lebih seneng pakai striker. Jujur aja ya. Gua pakai striker. Iya. Kalau gua dulu pakai striker. Tapi bukan striker yang target man. Striker yang kayak Drogba. Yang kayak Drogba, kayak Diego Costa. Dia yang mau mencari bola. Drogba sama turun gitu ya. Drogba sama Costa itu nyari bola ke tengah lapangan. Dia mundur ke tengah lapangan buat nyari bola. Costa sampai mundur malah. Sampai mundur gitu. Itu kayak Harry Kane waktu di Spurs-nya Jose Mourinho. Iya. Itu dia mundur banget. Iya, maksud gue bukan striker yang nunggu bola. Gue bukannya gue nggak respect sama Giroud ya. Gue respect sama Giroud lah. Tapi gue tahu lah dia kapasitas seperti apa. Giroud tuh ya udah kayak Inzaghi lah, dia tinggal pegang bola nge-shoot gol gitu. Ya. Itu gue bilang ini kenapa Chelsea sangat butuh striker gitu kan. Dan itu kelihatan banget kecacatan posisi itu kemarin pas lawan MU. Nah, itu jelas banget gitu. Lu apa naruh Terry John di tengah saking lu gak percaya sama Ungkuku gitu kan. Saking buntunya. Iya, maksud gua Ungkuku pas gua pikir kan fast nine nih, bisa nih lawan apa? Yang pakai fast nine. Lu naruhnya Terry John. Dan Ungkuku pun juga bukan target man sebenarnya. Kalau di Leipzig kan ada Paulsen dia di situ kan. Iya, maksud gua kenapa enggak Kuku maksud gua kalau kalau saya biasa kan gantinya di sini kan Kuku tuh biasanya. Ya. Kalau dia ganti taktik gitu gua pikir Kuku gitu. Nah, terus juga gini. Itu pun juga kayak tadi Wanda bilang blessingnya Chelsea pas lagi si Maguire. Itu sangat gue bilang itu kecolongan banget gitu maksud gue. Harry Maguire loh maksud gue bisa nggak kepegang gitu maksud gue gitu. Sayang banget tuh. Untungnya kita ada VAR yang bagus lah gitu kan. Misalnya auto jadi dia bukannya dari si VAR yang nentuin kan garisnya, tapi kan udah itu bisa dibilang tuh sebenarnya teknologi yang terlambat di Premier League. Karena di UCL jauh duluan tuh udah make. Iya. Premier League kan emang belakangan mulu orang angle kamera gitu aja. Iya benar. Ya, jadi gitu kalau udah dari ini nih ya dari Chelsea. Permainan Chelsea juga kalau gue bilang nih, kurang banget lah. Lu kalau lu kan lagi butuh poin nih. Ayolah kasih permainan bagus. Betul. Gitu. Cuma ya gue masih tetap respect lah kayak akhirnya gue bilang sama Wan kali ini gue setuju sama Reece James Wan. Kali ini gue setuju sama Reece James. Dia bermain gue ngeliat dia sekarang dia tuh bermain dengan hati lah kayak passion dia kelihatan banget buat dapat poin di match itu. Makanya gue bilang Wanda di kolom live chat, oke Wan kali ini gue akuin gue bilang Reece James bagus gitu. Platform orang kita ngobrol. Ya menurut lu gimana guys? Menurut kalian ya komen-komen jangan lupa. Menurut lu Chelsea ketemu MU kemarin gimana? Walaupun menang apakah sudah memuaskan? Apakah kalian merasa aman? Atau malah justru kayak Bibiu yang ngerasa Chelsea menang tapi malah kelihatan cacatnya di mana? Iya. Makin kelihatan cacatnya di mana. Nah, itu kalian bisa debatin di kolom komentar teman-teman ya. Fans MU juga feel free loh fans MU. Kenapa? Kalau mau komen. Nggak usah lah. Berisik. Cuma nggak apa-apa fans MU kalau mau komen. Soalnya kan kalian biasa ramai tuh mainnya keroyokan ya kan. Iya. Biasa lumayan traffic komen. Nggak ngomong kasar sih.
Tapi nyenggol orang mulu dari tadi. Oh nyindir aja, Nyindir aja. satir. Satir terus dari tadi. Nah, masih berhubungan dengan Chelsea versus MU. Tapi bukan soal masalah taktikal, bukan masalah hasil, bukan masalah Chelsea, kebuntuan Chelsea, tapi spesifik ke satu pemain Chelsea. Apa tuh? Yang ternyata diberitakan tidak bermain dalam kondisi fit. Karena 2 pertandingan terakhir. Nah, itu gue tanya tuh. karena kenapa? Dia ini masuk angin. Enggak dong. Kenapa? Katanya sih gini, dia ini enggak, gue cari jokes yang aman apa ya? Novel Baswedan? Enggak usah. Disiram air keras. Sakit mata. Sebelah mataku yang mempelajari. Enggak usah. Ayo, lanjut. Ya. Jadi katanya ada satu pemain Chelsea yang main menggunakan lagu Efek Rumah Kaca. Ya. Sebelah mata. Wah. Pakai satu mata doang. Kenapa tuh? Siapa tuh? Kenapa tuh? Enzo. Biu. Enzo. Kenapa dia? Dia sakit mata. Iya, sakit. Gue nggak tahu. Aduh. Gue tahu nama ilmiahnya apa. Pokoknya dia ada di selaput matanya tuh ada gangguan. Nah, ini yang gue takutin nih. Gini loh. Harusnya kan kalau biasanya harus dioperasi. Betul. Ini kan dia nggak mau nih. Yang gue takutin ini kayak James nih, kambuhan gitu kan. Kambuhan, ntar malah mengganggu performanya, malah jadi jelek gitu maksud gua. Lebih detailnya gimana, Wan? Coba. Tolonglah itu Mas Enzo kalau emang harus operasi ya kamu ya. Gitu. Pensaremos nuestra vida lejos dia. No puedo. Ya, lanjut. Jadi kenapa? Jadi Enzo itu udah 2 game nih. Ternyata 2 game. Iya, lawan Newcastle sama lawan MU itu dia dalam keadaan mata kurang sehat. Kalau bahasa medisnya itu konjungtivitas atau radang selaput mata. Ntar apa, Biu? Sakit. Gue takol double tip. Sakit tuh. Kena emang. Jadi radang selaput mata ini umumnya ya, common-nya itu dia karena bakteri ya kan, virus. Debu mungkin gak sih? Sama, ya itu. Mungkin kemarin dia sebelum match kalau Newcastle dia sempat main ke rawa bokor. Apain juga? Debu mulu kan di sana. Waduh. Lanjut. Gue mau nyari juga ada yang lucu lagi. Nah, tapi maksud gue ini yang perlu di highlight. Ya. Sebenarnya Enzo ini sering main dalam keadaan menahan sakit. Oh iya? Iya, karena selama 6 bulan waktu dia baru masuk setelah Piala Dunia. Oke, abis World Cup. Abis World Cup ya. Ketika dia kan langsung ke Chelsea kan? Betul. Itu sekitar 6 sampai 8 bulan dia main dalam keadaan menahan sakit hernia. Karena dia pengen main di Copa Libertadores. Iya, yang dia juara lagi. Iya. Iya. Artinya memang ini kalau ada best employee selain Caicedo kayak Enzo deh. Selain Rehan ya. Rehan kan penjilat banget di kantor. Kalau ini kan nggak penjilat ini mah. Apa? Dedikasinya beneran. Iya. Dari segi absen. Ya jalur absen. Jalur absen. Absensinya bagus. Iya. Nah, tadi yang sejalur juga yang omongan Biu, kalau sakit ngomong aja dioperasi gitu kan. Cuman tabiatnya gitu Biu. Dia suka nahan sakit biar timnya itu kebantu sama dia dan kayak orang nggak sakit kan mainnya. Soalnya juga kayak fan-fan aja kan udah kan. Ya. Adek tutup kuping bentar ya anak kecil. Masokis. Dia nikmatin rasa sakit. Udah deh, gak mau dengerin lagi. Stockholm syndrome. Kalau itu kan senang penjahat, merasa yang penjahat. Ayo dong. Gua kurang nih gini nih. Skizofrenia. Waduh. Senyumanmu. Enggak dong. Bercandain sakit mental. Gak usah bercandain sakit mental. Yo. Udah. Boleh bercandain sakit mental. Udah dong. Udah lanjut. Nah, maksud gue emang Enzo ini emang dedikasi kerjanya emang gila gitu. Dia nahan. Oh gila men. Sakit hernia sakit banget cuy. Iya, hernia tuh sakit banget. Banyak ya kan? Gue belum operasi, tapi jangan gue belum pernah, cuma gue punya teman. Iya, gue punya teman juga. Gue punya teman yang pernah ngalamin hernia dan itu ya dia nggak bisa ngapain, bahkan sampai nggak bisa ngapain. Nggak masuk kalau emang sakitnya. Bukan mau mata. Mau masalah ke Enzo, radang selaput. Oh sama ya? Iya. Berarti operasi kan? Iya. Harusnya. Iya, mama radang selaput. Oh, lasik. Ada teman kita nih, ini fotonya nih. Nah. Ntar kita minta fotonya mama yang bisa baru kelar operasi. Iya, taruh. Itu kayak gitu. Temen gua aja ada yang sakitnya sama, bahkan di mata kiri juga. Hinzo kiri kan?
Kanan. Kanan Nah, kan. berarti Mamo di kiri. Iya, Mamo di kiri kan kemarin ya? Iya. Ditutup. Iya, berarti ini kembarannya Enzo enggak Apa ini apa mungkin Enzo nahan nggak dioperasi karena mau main di final WCL? Bisa jadi, cuma kan Iya. maksud gue adalah ya kan ngeri ya namanya WCL pasti kan ritme latihan apa segala macam ada forsir tersendiri lah. Walaupun mungkin dia nahan ini sampai akhir musim dan dia berobat ketika libur. Iya. Iya. Don't know. Ya, cuma menurut kita sih bahaya ya. Iya, maksud gua Bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi tau nggak Babio? Ya, yang lebih bahaya lagi nih. Masih soal Enzo udah soal penyakitnya udah kita lewatin gitu aja. Semoga cepat sembuh, semoga cepat membaik. GWS. Nggak berpengaruh sama GWS performanya. ya. GWS ya masih Enzo ya. Tapi dan jangan sampai kita doain doa kedua. Jangan ke Madrid lah. Masih Emang isu. kurang banget sih Madrid. Tapi Bukan isunya dari jurnalis, men. Dari jurnalis. Tapi jurnalis Argentina. Wah. Yang Gimana, terkenal mirip desain. Yang banyak beritanya soal aneh-aneh. Beritanya simpang siur. Tapi kalau misalnya itu nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi ya. Iya. Dan barusan gue kulik lebih dalam, jujur. Gue sempat nyontek. Itu Gue sempat apa? cerita. Apa Ternyata yang diproyeksiin kita bukan menjual Enzo. Tapi kita menukar Enzo dengan Rodrigo. What do you think about that? Wah, aduh. Ini dari gue baca ini source-nya itu tadi ya masih jadi tanda tanya juga, masih tetap si siapa tadi namanya Wan, gue lupa lagi. Mario Kempes. Mario Kempes. Ortega. Jadi itu dari Claudio Lopez. Enggak. dari gol British. Santiago. Ya gol Brazil, dari gol Brazil, terus dari Thiago Fernandes, Fernandesnya. Ya Thiago Fernandesnya gol Brazil lah. Ya terus sama dari Raisa Simplicio. Pokoknya intinya beritanya nih dari gol Brazil yang mengatakan Chelsea are evaluating Rodrigo's situation and considering making a proposal to Real Madrid. Nah, Ya Fabrizio Romano. sedikit. Nah, Yang biasanya ya kalau jurnalis yang dari Latin, apalagi dari Amerika Selatan gitu ya. Ya kan, itu emang nyari gong doang. bukan dia tuh yang penting sensasi dulu, ya kan? Perihal nanti itunya gimana tuh urusan nanti. Tapi ini Contoh gol. kayak Ayrton Senna kan. Contoh Franco Colapinto kemarin dan Fox Argentina. Iya, itu. Nah, kalau kalian nonton F1 tahulah maksud gue yang mana beritanya itu. Media sebesar Fox ya. Jadi teman-teman jangan panik dulu. Kita kesimpulan tadi habis ngobrol-ngobrol gue sama Wanda ya. Karena Bibiu kan gak ngerti bahasa Argentina kan, sama bahasa Brazil. Jadi tadi gue ngobrol-ngobrol sama Wanda. Intinya kalian gak usah panik dulu kalau emang tahu atau baca berita ini. Karena balik lagi. Media sebesar Fox di Brazil itu kemakan sama meme yang dibuat sama formula fake. Formula fake itu kalau kalian mau tahu ya. Formula fake itu kalau kalian mau tahu itu adalah akun Twitter yang biasa bikin meme tentang Formula One. Nah, kita berharap gol Brazil, terus tadi apa media satu lagi? Si Guterres itu TVRI Argentina. TVRI Argentina itu ya kan. Itu sama nanti bumbunya. Cuma baik lagi. Karena kita sayang Enzo maka kita ngomong kayak gitu, tapi menurut lo kalau misalnya emang kejadian Enzo ditukar sama Rodrigo gimana? Wah, enggak sih gua. Enggak sih gua. Why? Enggak sih gua. Rodrigo nggak jelek loh. Ya, lu sebagai CEO punya karyawan sededikasi Enzo mau cabut gimana sih? Nah, kalau udah dulu yuk gimana yuk? Dari gua, maksud gua kalau kita ngomongin performance ya, kita ngomongin performance realistis, sama aja kayak tukar guling. Tapi lu punya pemain yang baru 6 bulan aja belum, tapi udah Chelsea banget. Itu. Sampai dia kan mencoba sama Mount ya? Cuma pastinya dia, ya nggak ada pemain baru Chelsea sebesar itu sama Mason Mount. Iya. Bener-bener pertimbangannya di sini berarti kalian pertimbangan enggak karena dedikasi. Ya maksud gua kan determinasi, dedikasi sama dia main dengan hati. Kalau kita ngomongin performance tapi berarti itu terguling kan kalau misal terjadi. Kalau menurut gua posisi Rodrigo tuh di Chelsea udah banyak. Ada siapa ya sebutin? Ya dia kan di kanan ya kalau di Madrid ya udah pasti ada Neto, ada Dueke juga, ada si Torik juga. Banyak gitu. Jadi kalau emang Chelsea pengen datengin Rodrigo mendingan buang Madueke. Mending ditukar sama Madueke nambah duit ya. Tuker Bellingham aja. Gue malah gak mau gue. Kan sama posisinya, sama-sama CM, IMF. Enggak, gue malah gak suka. IMF yang kebuang terpalmer. Gue gak suka. Lu gak suka Bellingham? Gue suka Bellingham gue.
mulai kemana-mana ya omongan kita ya. Nah, Ya, kalau itulah. kalau itu orang Bellingham. Ini info aja nih buat temen-temen nih, buat yang kemarin sempat baca, buat temen yang kemarin sempat kena berita simpang siur ya, entah dari Chelsea transfer atau dari manapun itu. Ini ingat yang ngeluarin beritanya adalah media kontroversial dari Amerika Latin. Jadi kemungkinan kejadiannya tidak sebesar berita bahwasanya di mana tadi yang dari Fabrizio Romano ya. Ya, jadi hilang deh. Bahwasanya Chelsea udah menghubungi pihaknya Nico Williams. Ada komentar teman-teman? Lalu, berarti tadi tuh yang infonya tadi kontroversi kayak ini dong ya. Kayak info kemarin ya. Apa? Yang Rudiger mau ke Chelsea lagi. Rudiger ke Chelsea itu bukan media Amerika Latin. Itu gue lupa dari mana, ntar gue cari. Transfer itu. Daily transfer. Centang kuning kok. Jadi kalau misalnya kalau itu masih ada kemungkinan, karena kan kita ngelihat ya back Chelsea gitu-gitu aja, bahkan akhirnya Chalobah Baik lagi. bukan cabut jadinya. Belum lah. Tapi ada isunya iya. Main kan loan terus balik lagi. Balik lagi. Tapi ada isunya nih yang mau keluar. Orang yang kalian benci semuanya guys. Benoit Badiashile. Yang katanya lagi deketin sama Inter Milan. Wah, dibenci. Enggak, kita cerita. Enggak, kalian benci banget. Gua Gua ngefans. Gua enggak bilang Badiashile enggak. Badiashile gue bilang. Gua sampai nyebutinnya dari Badiashile jadi bagi hasil aja udah. Oh iya. Benoit. Nah, tuh. Jadi banyak banyak banget berita, tapi untuk transfer ini mungkin kita bisa nunggu ini setelah final WCL ya guys ya. Setelah final nih mungkin baru menjelang World Cup itu banyak banget, pokoknya ada Nico Williams, ada nama Roman Cherki, ya kan? Emang perlu banget Ryan Cherki kok Roman? Perlu banget ya Nico Williams ya? Enggak ngerti deh gue, pokoknya nanti kita bakal ulik lagi. Tapi menurut kalian gimana? Apakah nama-nama yang muncul di isu transfer ini yang mana? Ya. Menurut kalian cocok? Yang menurut kalian bawa? Sesko kah? Ryan Cherki kah? Bang Gyökeres kah? Nico Williams kah? Gyökeres bang. Jurashi. Atau yang terakhir Emil Mendadak. Bukan Emil Audero, enggak dong. Emiliano Martinez. Wah. Buat apa kiper gantinya? Nah, kiper joget. Nah, kita bakal dapat kiper Velocity ya guys ya. Apa? Jaides. Nah, Jaides. Lu komen deh. Pokoknya ntar kita mungkin di 2 konten ke depan setelah final WCL bakal mulai. Gue pride banget gue kalau Jaides ke Chelsea anjir. Oh gila, gue sih makin cinta gue. Cinta banget gue. Makin nasionalis gue. Atau Liam Delap. Nah itu saya kira kesana Wano, cuma Liam Delap tuh lagi banyak dipantau tau. Banyak yang mantau. Kalau Liam Delap sendiri Liverpool juga. Newcastle are among the club due to hold talk with Ipswich in demand. Pokoknya sampai Newcastle aja ngincer. Tapi maksud gue gini, rival Chelsea itu udah beberapa ngumumin pemain yang mau dia ambil. Contoh kayak Liverpool udah pasti. Frimpong udah pasti ke Liverpool. Udah pasti. Sama terbaru ini men, dari Telegraph bilang Florian Wirtz. Kemana? Liverpool. Wah serem sih. Mana? Liverpool. Serem. Kemana? Liverpool. Wirtz. Florian Wirtz. Gue takutnya malah kayak Chiesa tau. Bukan, enggak. Masalah ini kalau Chiesa sendiri berangkatnya. Ini bener-bener tulang punggungnya Leverkusen. Karena dia merasa kayak Lucho, Diaz sama Gakpo kurang nyetel nih di atas lo gitu. Nah, terus juga City yang paling santer nih Reinders. Tijani. Karena kemarin Milan kan gagal juara Copa tuh. Gagal juara Copa. Ternyata Milan juga manajemennya sama kayak tim kesukaan saya. Semua. Dan Milan sudah dipastikan tidak main di Eropa ya? Pasti. Sudah dipastikan tidak main di Eropa untuk tahun depan. Jadi kemungkinan Tijani Raiders cabut ya. Kakak Leo juga. Kakak siapa namanya? Leka Tompesi. Iya. Itu ibunya. Iya maksudnya kakak si sulung ya. Terus juga si Felix balik. Kemana? Ke Atletico lah. Chelsea balik. Kaget gua. Makanya gue bilang kenapa balik kan emang udah udah pasti balik kalau itu mah. Kenapa dibahas lagi? Nah pokoknya gitu dah. Pokoknya lu bahas lagi aja siapa dari nama-nama yang mungkin udah santer kesebut di media, di sosmed. Siapa yang lu harap bisa naik atau bahkan malah nama di luar itu. Boleh banget biasa tulis di kolom komentar. Dan congrats juga buat CFC Moment yang unrivaled ya. Unrivaled treble domestic. Kapan tim utama cowoknya bisa begitu?
Kapan-kapan mungkin nanti kita bakal ada bahas CFC Women sendiri lah ya. Iya. Kita bakal ngulik. Karena emang CFC Women ini akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang ini jadi salah satu tim yang bisa dibilang media darling. Iya. Media darling juga, emang berprestasi juga. Iya. Jadi kayak sayang gitu kalau nggak kita kulik. Bahkan mungkin yaudah womannya kita bahas. Yang mainnya nggak usah. Nah, lanjut ke pembahasan terakhir kita teman-teman. Lanjut ke pembahasan terakhir kita yaitu adalah sebelum masuk ke UECL kita ada match week terakhir. Ada pertandingan terakhir di Liga Inggris. Terakhir banget nih. Terakhir. Nggak mau bahas jersey. Musim ini. Terakhir. Oh, iya pembahasan jersey ya. Iya. Males ah. Oh Tentu iya. terakhir jersey. Jersey terakhir aja. Jersey Ketahuan terakhir. banget nggak briefing. Lupa nama Dia orang, lupa nyebut nggak ingat. Dia yang nyebut. Iya, lupa kan nggak ingat. Ya udah maaf, ini durasi udah panjang masalahnya. Ya. Nih, preview Nottingham Chelsea versus Nottingham Forest. Yang jelas kalau hasil wajib menang. Wajib menang. Nah, tapi pertanyaan gua kalau berdua adalah gimana cara Chelsea menang, Wanda? Ya masukkan bola ke gawang Nottingham Forest banyak-banyaknya. Ya tahu. Kan? Yang agak taktikal gitu loh, Bang. Gini, sebenarnya kita wajib menang, sebenarnya nggak wajib-wajib banget. Karena banyak skenario. Banyak. Ya, kalau misalkan kita seri, kita masih bisa ke UCL kalau Aston Villa seri. Kalau Aston Villa seri. Ya. Nah, kita kalah nih ya. Amit-amit kalah. Masih bisa ke UCL juga kalau Aston Villa kalah. Jadi sebenarnya nasib Chelsea ada di tangan Aston Villa. Kalau misalnya kita kalau kalah enggak, Nottingham naik ya. Kalau nanti mau naik. Iya, sorry. Kalau seri nggak bisa. Kalau kalah nggak bisa. Gimana sih risetnya nih? Iya, gimana sih? Hitung-hitungannya matematikanya jelek. Artinya udah kalkulator. Padahal orang asuransi. Coba. Lu gimana, Bu? Jadi menurut lu gimana cara Chelsea harus menang tuh gimana caranya? Pertanyaannya itu. Berita baiknya adalah bek andalan Nottingham Forest, Murilo cedera. Berarti lumpuh satu sisi lah ya. Iya, jadi pairing backnya dia cuma tinggal Milankovic nih, yang masih melek lah ibaratnya gitu. Bikin gol. Dan gue punya tuh Milankovic. Tapi itu kapten gue dia, suwe. Nah, terus ya udah FPL sebenarnya Nottingham ini bermainnya itu nyerangnya itu memang dari sayapnya. Betul. Di mana sayapnya itu sebelah kanan ada Gibbs White, kiri ada Hudson-Odoi. Itu dia. Chelsea kalau ketemu mantan gimana? Goyang. Itu dia. Goyang. Jadi kalau menurut gua kita jangan terlalu gegabah. Dar-der-dor. Karena main di GTEC. GTEC kan nama itu ya? Nama stadionnya. GTEC Stadium itu. Ya. Agak seret ya hari ini ya. Kandang Nottingham itu tuh agak angker. City kalah. Yap. Ya. Terus Liverpool menangnya juga susah payah. Terus juga Nottingham ini dalam tren yang baik dengan cara dia bermain selayaknya orang yang menunggu. Artinya dia sabar banget. Jadi dia emang naro Wood di tengah. Maksudnya di bundaran kick off. Betul. Di mana yang lainnya itu kebanyakan emang low block. Nah, kalau Chelsea sudah ketemu low block kayak waktu lawan Ipswich. Bingung. Karena balik lagi, final third kita berantakan. Iya. Berantakan. Jadi menurut gua adalah bagaimana Chelsea bisa menang? Gol cepat. Itu. Iya, manfaatin gol-gol cepat benar. Chelsea harus gol cepat biar Nottinghamnya reaktif. Iya, sama mesti fokusin transisi. Betul. Karena emang gelandang sayap Nottingham tuh wah gila. Apalagi Elanga lagi jadi ini banget. Itu buah bibir gitu loh. Buah bibir. Pantau tuh. Menurut lo Bio, gimana Chelsea harus menang Bio? Sebenarnya ada satu nama yang mungkin nggak ini dulu ya. Anies Baswedan? Bukan. Ganja. Ola Aina. Ian Kasela? Ola Aina. Ola Aina. Ola tahu kan dia kan apa? Ngantuk Bio ya? Dia kan Cobham. Padepokan Cobham. Iya. Ya. Sama kayak Odoi. Sekolah ini Ola Aina tuh ngeri, Cok. Iya, emang gue bilang wing-wingnya Nottingham tuh gila. Dan lu bilang Murilo itu main di tengah. Iya, CB gue bilang. Iya, lu dulu kan RB lu bilang. Enggak ada yang bilang. Lu bilang RB. Enggak bilang. Sayap lu bilang. Bukan bilang sayap, gue bilang lumpuh sebalik. Lumpuh sebelah. RB dia. CB ya?
VAR ya, VAR. Nanti VAR. Enggak usah. Di VAR Enggak usah, ya. ini video ribet banget sumpah ntar jadinya. Nah. Kentut lagi. Jadi Aduh, apa? kentut. Sebenarnya tuh Aina sih yang gue lebih takutin sih daripada. Aina, yes, Soalnya dia tuh sering banget dia bikin umpan ke Chris Wood tuh bagus banget. Nah itu emang. Itu yang apa? Itu yang perlu di Antisipasi ya. Antisipasi dong. Iya itulah. Harus Antisipasi. ada emansipasi ya. Terus juga apa? Sama gue juga setuju juga kayak apa? Backnya juga. Back yang satu lagi siapa? Milenkovic. Milenkovic tuh. Dia juga apa? Bahaya ya. Kayak Maguire kalau di MU lah. Betul, karena memang dan emang trennya center back lagi ugal-ugalan nih. Ya. Soalnya kan ini kan apa? Kayak red or die lah. Iya. Ini lu mau buat UCL, pokoknya ini yang menang. Maaf, Mas. Pokoknya bisa enggak, Mas? Ini dah. Enggak ada anjing. Ada Tapi udah roti. Kalau mau roti bagi-bagi. Mau makan sendirian aja. Pokoknya ini match yang menang ke UCL dan Iya, tapi gimana cara menangnya? Sama Wanda gol cepet. Kalau bilang cara menangnya iya, lo harus mendominasi. Kalau lo counter, dominasi counter. Kalau namanya mendominasi itu enggak bakal counter, boy. Asik. Kan berarti dominasi, intinya Chelsea nggak boleh main nunggu. Barca Chelsea 2012 itu kita terdominasi, tapi kita counter menang kita. Iya sih. Tapi kan beda. Maksudnya permainan di UCL tuh sama di ini tuh beda. Tapi di UCL Covid sama di UCL 2012. Yang 2012 kan depannya Torres. Masih pinter nyari posisi. Nah, UCL Covid, ya kan? UCL Covid, Havertz juga lebih pinter lagi tuh bahkan. Nyari posisi. Ya kan? Kalau sekarang kan Jackson nggak main. Engkungku. Dia pinternya selebrasinya doang bagus. Iya. Makanya. Iya, golin bang, siap. Jadi mendominasi itu dalam arti lo tuh main tanpa celah. No mistake kalau orang kerja tuh no mistake. Zero tolerance ya. Iya, pokoknya lo harus apa? Absolut sinema. Lo udah di game terakhir, lo nggak boleh ada kesalahan, lo harus mendominasi layaknya lo tim besar. Chelsea itu tim besar, boy. Dia harus menunjukkan taringnya kita. Gitu. Tapi gue mau nambahin dikit. Kalau misalkan kita no mistake, berarti kan kita ngotot ya, dominasi ngotot ya. Nanti kalau ada yang cedera, final UCL gimana? Sekarang gini, pilihannya gini. Lu mau UCL atau lu mau UCL? Mau UCL apa mau UCL? Berarti kalau kita fokus ke UCL Nottingham, UCL sebelah mata. Saya gini Wan, sorry kalau mungkin gua nggak setuju ya. Kalau dulu gue emang bisa bilang UCL atau apa, kenapa nggak dua-duanya? Itu sebelum Jackson atau merah. Oke. Sekarang kalau lu realistis aja, maksud gue bukan yang gue nggak mau kita juru UCL kan. Kita tuh kalau emang kita mau spot di UCL, jadi kita harus fokus di situ dulu. Betul. Soal UCL ya bismillah aja lah. Bedanya cuma 4 hari doang kan tuh. Iya makanya. Gue bilang. 4 hari ya. Siapa tahu bener nanti Chelsea bisa milih. Tuh. Mau main di UCL apa di WL. Tuh makanya. Itu bener gak sih? Mana gua nomor dua itu ntar. Itu bener gak sih? Kagak lah. Milih si itu lucu banget sumpah. Nanti kalau Chelsea menang UCL, bisa masuk UCL, finish top 4, terus abis itu menang WCL, bisa milih. Nih kayak emak-emak di grup Telegram nih kali ini. Bener nih. Lucu banget anjir. Kalau beneran keren sih tapi. Iya, gua harap sih dengan squad yang ada ya. Si Enzo Maresca juga bisa memaksimalkan pemain yang ada. Betul. Kalau emang kita harus menang dengan permainan yang gak bagus nggak masalah. Yang penting menang. Itu aja sih. Soalnya gue juga bener kata Karyo juga atau Anda juga jangan digebarin juga kalau lu masih mau UCL. Ya lu tau lah stamina main guna lu. Enzo ini apa? Tainya nih. Stop Rojim. Iya. Dia kalau nggak di pemain tuh nggak di menit terakhir mulu. Iya, disimpan mulu tuh pemain-pemain tuh pergantian lama. Lu tahu nih Enzo nih pemain lu ini udah capek. Maresca tersangka Enzo Fernandes. Iya, oke. Enzo Fernandes. Iya. Enzo Maresca nih. Maresca nih. Iya. Cynthia Maresca. Salah ya. Pedaremos no Sarveda. Maresca ya. No puedo. Lu bilang ya. Quarentimo. Kalau pemain lu capek ganti, boy. Quella amigos della La Gazzetta dello Sport. Dello Sport. Iya.
Iya, adios. Tapi kita kan nobar waktu Ipswich Chelsea kan nobar bareng kan. Lu lihat kan gimana Chelsea kebobolan 2 di awal. Iya. Ya kan? Itu bagaimana kita dominan ya kan? Akhirnya apa? Ke counter kan. Kecolongan. Nah, Tapi apa? Gue bilang kan, Wan, ini kuncinya apa? Kita gol cepat di awal. Betul. Di awal babak kedua. Iya. Karena apa? Dari awal kita mendominasi lagi kan. Iya itu benar maksud gue, tapi cara kebobolannya berarti bener kan, kita mesti good transition kan. Iya. Kan dari nyerang ke bertahan masih jadi PR banget. Nah terus kalau lu perhatiin kemarin itu si Ipswich juga dari sayap men, si Anjison kan sayap tuh, Iya. si Ben Johnson juga sayap. Iya. Nah kalau misalkan Cucurella cuman inget cara nyerang lupa cara bertahan, Kelar itu gue kita. ngeri banget. Kelar. Ngeri banget sumpah. Cucurnya juga pasti bakalan ingat bertahan kalau yang nyerangnya bagus. Ya kalau Ya makanya Berarti Bruno Fernandes sejelek itu ya, apa dia bisa nyedot depan ya? gini, kalau misalnya mungkin kalau misalnya si Cucurella, kalau kiri siapa, Sancho ya? Sancho atau siapa, Neto. Sancho bisa jadi mah dua kayak Nah, kalau kirinya bagus sih dia nggak bakalan overlapping lah. Betul. Gitu. Sekarang dia bisa sampai nyundul pas gol lawan MU. Dia bisa nyundul di depan gitu, posisi depan itu yang harus posisi striker gitu kan. Karena apa? Karena dia udah fuck up sama di depan. Udah lah, gue maju aja lah. Ngomong-ngomong soal Cucurella nyundul. Oh. Untung Cucurella ya kelas. Ada komen begitu gue liat di TikTok. Oh. Coba Jackson. He won't even try. He won't even try. Dia gak bakal nyoba. Dia bahkan gak bakal nyoba anjir buat loncat. Tapi Arnold itu emang bagus umpannya, Cok. Itu bagus asli. Itu kelas banget. Itu diputerin. no class assist, no look assist. Nolok asis. Garnacho yang orang Argentina, Amerika Latin diputerin sama orang Inggris. Mana Argentina lu? Ini golnya mirip kayak Chelsea MU juga tahun 2018. Itu Aspi ke Morata. Wah, itu the best tuh situ, Tapi kan nggak pakai muter. Tapi kalau jauh itu. banget tuh, Iya. Pak. Iya, Sumpah. itu umpannya jauh lebih 1-0 panjang. juga Itu. sama, dan itu kiper masih dari dia lagi. Itu pojok banget, literally pojok. Semoga Chelsea balik lagi dengan style-style yang kayak gitu, karena ya terbukti style kayak gitu yang mungkin tidak dipikirkan strategi zaman sekarang yang nggak tren yang sekarang malah kepake. Ya. Ya, gitu. Nah, tadi jadi udah cara menangnya udah cukup ya, jangan panjang-panjang. Enggak. Kita masuk ke yang namanya prediksi skor. Enggak mau prediksi line up nih. Nggak usah panjangan prediksi line up, kita kasih ke penonton prediksi line up dengan semua strategi yang ada atau mungkin dengan isi kepala lu sendiri, strategi yang cocok kayak gimana, line up-nya lu maunya siapa aja yang dimainin, dipasang di mana aja, lu tulis di kolom komentar deh. Nanti yang bagus di like sama Aryo dikasih cepet. Enggak dong, enggak tiba-tiba dikasih cepet. Wan, prediksi lu skor berapa? 1-2 Chelsea. 1-2 Chelsea. 1-2. 1-0 Chelsea. 1-0 Chelsea. Menang tipis semua ya? Kita nggak perlu menang banyak, boy. Ini menang. Menang. Yang penting menang. Intinya yang penting menang. Dari prediksi kalian tulis di lu kolom dong. komentar. Lu dong. Hah? Lu dong. Biasanya prediksi itu bagus tuh. Kemarin Cucurella golin. Gila. Gua mau mancing perkara. Apa tuh? Dua sama. Marah bang. Marah bang. Aston Villa sering Parah. juga sama MU atau kalah. Iya, tapi sih ya itu Aston pokoknya dua Villa sama. kalah. Lawan mana dia? Lawan MU. Kita aja ketar-ketir ketemu Aston Villa MU lagi. Mainnya di Old Trafford, men. Old Trafford. Wih, ngeri. Bang, lu kalau nanti FPL jangan pasang Martinez, Bang. Ntar dia poinnya kecil dia soalnya. Iya. Nggak ngapain. Tiba-tiba Garnacho kesurupan Van Nistelrooy. Aduh, itu Dia nih WL. Maksudnya Hoylund kok jadi. ya kan tiba-tiba Bruno Fernandes rasa gigs kan kita nggak ada yang tahu ya. Wah, gigik. Oke, jadi kalian juga tulis komentar kalian gimana, prediksinya gimana, ditulis di kolom komentar. Dan kita masukin perdebatan terakhir di malam hari ini. Ya, perdebatan jersey Chelsea Jelek. udah diem anjing. Jelek. Aryo, ini kan channel Kids Friendly. Ini Heli. Heli guguk. Pupi? Guguk lu gitu. Tapi anjing lucu tuh kok, anjing tuh lucu. Apa salahnya anjing sih? Iya, apa yang salah dengan anjing? Ini yang tampilan jersinya tuh kayak gini deh. Nih, Di atas kepala gua. Enggak, di gua. Ke gue. Di lu. Ya udah, berarti dia jersinya ntar udah full layar aja dah. Nih, segini. Full layar aja biar gampang editnya Mas Adit sian. Iya. Nah, Jelek, coy. oke.
Gini, Anjay. kalau Lu nggak suka? Lu? Gua termasuk gue suka tapi nggak banget, saya suka aja gitu. Cowok tuh tegas bius, Suka. enggak. Oke, gue suka. Lu suka apa? Suka gitu. Suka. Gua enggak, gua jelek. Lebih jelek. Jelek. Oke. Lu suka? Suka ya? Suka ya? Gue juga suka soalnya. Iya. Menurut gua nggak aneh-aneh gitu. Sesimpel itu. Nike akhirnya tidak aneh-aneh. Bos, gini sorry ya, nih Wan ya. Gini Wan. Nih, Wan. ilmu buat lu Wan. Kasih tahu ya. Nggak selamanya ya desain yang penuh dengan corak atau yang penuh dengan ekspresi atau penuh dengan apa sih elemen itu sesuatu yang bagus. Terus berlalu. Enggak, itu elemen. Didi itu mah. Elemen. Oh, martonya aja Pak. Bapak gua juga. Papa samaan. Bapak sama tahu tuker gua. Enggak, ya lanjut. Apa terus? Elemen. Enggak, ya elemen banyak permainan warna, permainan grafik itu nggak selamanya bagus. Ih, asli Wan, bener ini nih. jersey yang amat sangat menurut aing ya. Ini jersey yang bener-bener cocok dengan style Jaksel main ke Blok M. Aduh. Ih, Celana loose pants, ya kan? masih paham yo. Fitmentnya agak dilonggarin. Ih, garis putih tipis-tipis. Kalung. Kalung, ya kan? Idih, the Kalung best. manis, kacamata dikatasin. Ini. Katro jatuhnya. Kacamata dua kayak Gini. Amal. Wan, lu kan pernah lihat kan? Sorry ya, kalau gua kan sini. Lihat jersey gue yang hitam kan? Lu juga lu ada juga kan yang hitam kan? Ada. Ingat kita pakai di community class? Ingat kan pakai community class gak bisa ngapa-ngapain kan lu berdua di community Nggak. class? Lu lihat kan bedanya kan? Temen gua. Lihat bedanya kan? Ya. Maksud gua gini, dia emang kayak polos. Emang pas lagi lu lihat Ada coraknya. Yang PI-nya, yang player isunya, kan dia bercorak kelihatan Wan. Gue juga walaupun nggak PI ada sih coraknya gue. Iya. Maksud gua lebih kelihatan lah maksud gua kan. Ya. Itu lu cuma ngeliat kalau lu sih lihat dari looks dari itu doang, apa dari foto doang. Mungkin kalau lu beli atau kita beli gitu soalnya. Atau ada yang Kalau dibeliin. Tapi ada yang gini, beliin kita. tapi gue berkali ini gue pengen kayaknya Pengen beli lagi beli jersey jersey Chelsea yang ini nih. Kamu. Serius, apalagi lengan panjang. Apa- Tes ya. Weh, apalagi Pak? LS-nya. Apalagi Pak? No sponsor boy. Ih, kelas. Daripada yang sekarang sponsor Demek. Damaknya. Iya Demek. Lu Ya sekarang pun gue juga nggak suka. tapi lu kok nggak suka? Ya sekarang gini deh. Oke. Tadi kita Kalau udah sekarang bahas- mah emang kayak apa? Bangku bus ya. Lo ngomong capek dia, lo ngomong naik ke Adidas boy susah. Iya, gini di Tapi gua Bang, jujur aja gua Adidas boy juga. Cuman gua suka sama Ya, sekarang. dukung Israel. Nggak gitu anjir. Nggak gitu. Gue ortus. Gua gini umroh. Enggak, maksudnya menurut gue sepatu Nike yang gue suka juga banyak. Nggak cuma Ida. Gue suka Air Max, suka Jordan, suka Tempo bolanya. Maksud gue adalah gue pengen apa ya? Ada pengejawantahan yang lebih jelas dalam arti kayak ini lu tuh temanya ini apa nih gitu, maksud gue itu lebih ke sana. Ya. Jadi ini terkesan kayak terlalu subliminal lah gitu. Nggak jelas arahnya. Itu dia. Tapi yang kemarin yang bilang katanya inspired 90s inspired itu gak ada 90s-nya. 70s malah kemarin. 70s Iya. ya, 70s inspired mana? Yang mana? Yang kemarin. Yang tahun ini sekarang nih. Hitam. Enggak, itu yang biru. Yang UE-nya juga 70s inspired. Mana? Nggak ada hasil. Nike apa ya gue bilang ya, maksud gue daripada kita bermain, kalau gue ini menurut gue daripada kita kebanyakan corak, mending main siluet. Karena emang trennya sekarang siluet bukan corak kayak gini. PA. Maksud gue bukan masalah corak atau yang rame-rame gitu, nggak, maksud gue lu mau bawa tema apa nih, satu, yang kedua pertama, yang kedua adalah menurut gue Chelsea terlalu Nike ya tidak menganak-emaskan Chelsea dalam artian gitu. Karena ya dia punya tim-tim besar lainnya kan. Ya. Tim lebih menjanjikan mungkin secara Lu berdoa aja Wan, Nah. Chelsea masuk ke UCL biar ada yang versi Jordan. Mungkin itu lebih bagus. Nah, kalau masuk UCL katanya kita mau dibikinin yang versi Jordan. Nah, kalau itu mungkin gue akan suka ya. Walaupun Enggak, itu nanti bakal gini, jersey dengan corak yang sama, logonya ganti Jordan. Enggak sih, kalau lihat di PC sih bakalan warna hitam sih. Bakal nunggu warna hitam. Kiper dong. Lu gimana, Mas? Yang sekarang nih, Yang sekarang lo lihat di sini. di sampingnya Merah putih coy.
Itu tuh sebenarnya kayak gabungan antara jersey 2011 ya dengan 2020. Betul. Yang ada, nah itu gue lebih suka tuh 2020. Ada tema Stamford Bridge-nya kan. Ada siluet Stamford Bridge. Iya, itu juga ada kan? Itu di tahun 2020 tuh home away ternyata tuh gue punya semua. Karena gue suka. Karena 2020 menurut lu terbaik. Yang kuning ya? Yang enggak kuning setelah juara dong. Enggak dong, yang siluet, yang pertama kali siluet. Enggak yang kuning Siluet itu. Stamford Bridge pertama. Away-nya putih, yang retro banget kayak Nih kayak mods. gini nih 2020. Ah, tuh. Kayak mods. 2020. Oh. Anak Vespa mods. Nah, itulah. Oh, natarnya juga keren tuh. Jadi lu enggak suka karena enggak kayak gitu. Yang maksud gue itu apa nilai apa yang mau dibawa. Terus juga lu bilang katanya lu bawa tentang LDN. Pop culture tahun 90s-nya, 90s. cuman menurut gua terlalu nggak ngena gitu Wan, loh. gini loh, Wan. Walaupun Gue udah pakai loose pants cargo. Sangat selatan. Iya. Iya. Cargo loose pants. Nih. Jangan sampai gue naikin nih. Patuh apa Beli di mana yuk? Hah? Beli di mana? Shopee. Nih loose pants ini ketemu sama yang sekarang. Asik keren sih. Long sleeve. Sepatu Samba ya. Sepokat Puma. Ya itu kan Style masalah banget tes ya. selera kan. Cuma maksud gua apa teh? Style banget. Nazi gue. Canda. Lanjut. Maksud gua ini bukan perkara apa bentuknya kayak bilang desain rambut Iya. enggak. Poin gua jelas di sini. Sublim. Itu kedua terlalu Nggak jelas arahnya subliminal. kemana. Yang pertamanya itu nilai apa yang mau dibawa itu nggak terjawantkan dengan baik. Dan gue tuh pengennya gimana ya, jersey itu bukan sebagai jersey doang. Maksud gue jersey itu identity dan harga jual itu pasti. Tapi lebih ke gini apa banking memory. Ketika lu pajang jersey di kamar lu tuh ketika wah gila Chelsea pas baju ini tuh lagi momen ini nih gitu. kita nggak ada yang tahu karena kan kayak lu bilang tadi ini gua bingung nih sama lu nih, lu tadi sempet pas off cam ngomong tapi biasanya Chelsea kalau jersey-nya simple juara. Nah itu juara spesifik lagi Eropa Berarti kalau misalnya lu pakai ini juara jadinya suka lo gitu. akan suka. Oke. Tapi kalau awal kan belum ketahuan nih. Tapi men, gara-gara tadi yang lu sempat bahas itu, menurut gua ini gak sublim, jelas campaign-nya. Jelas. Campaign-nya jelas, CFC LDN itu jelas. Iya. Dikawinin sama jersey yang sekarang jelas. Depan gitu jelas. Jelas, tau gak kenapa? Oh. Tahu gak kenapa? Apa? Jadi kan brandingannya adalah CFC LDN. Iya. Mau benar-benar menekankan bahwasannya Chelsea, London is blue, London is Iya. Chelsea. Ah. Jelas warnanya biru, pure, bersih. Siluet Stamford Bridge, that's it. Itu Nyambung maksud sama gua. campaign. Siluetnya tuh apa ya? Kayak kurang angkat nggak kayak tahun 2020. Kalau misalnya terlalu diperlihatkan, kita main corak kemarin gagal, fail menurut gua. Yang Tapi dengan tren Lukaku sekarang, ya? dengan tren sekarang, contoh timnas, ada siluet tipis, tapi itu yang bikin penasaran orang. Kalau timnas menurut gua wah panjang nih. Itu lebih ke ini apa bagian jacquardnya sama detailingnya. Nah maksud gua belum tahu sih detailingnya gimana yang dikasih baru. Cuman secara kasat mata itu ya sorry kayak jersey biasa aja gitu ya. kayak jersey futsal. Ya, Penabang ya gitu. Udah. Template. Nah, sekarang buat lu dah. Kita lempar nih penonton. Malah Lu itu sih suka- keren yes. aja. Sebenarnya kalau namanya desain kan Desain itu selera ya, taste. efektif banget ya. Iya, subjektif banget. Betul. Apa ini bang 3 lawan 1 bang? Ya, tapi 3 lawan 1, Mas. Ya nggak apa-apa, masa berarti- lu maksa gue suka lu. Tapi Selera siapa tahu kemarin. di kolom komentar ada teman-teman Wanda. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita buka Wanda buat Army teman-teman gimana lu yes or no untuk Mas jersey Wanda. Chelsea kali ini. Ya kan untuk para istri-istrinya Wanda ya. Para istri-istri yang Wanda ya. Iya, istri-istri Wanda, Walid. Walid. Aduh udah mulai aja yo Para istri anjing. Wanda ya, silakan di komentar apakah kalian setuju dengan Wanda atau setuju dengan gua Mas Adit dan Bibiu yang memang itu jersey malah bagus ya, lebih stylish walaupun simple. Nah, tapi yang pas Iya. iya bisa sesimpel tapi ada isinya gitu loh, nggak Iya. kosongan ya. Jadi gitu ya teman-teman, thank you banget semuanya udah nonton sampai akhir. Durasi kepanjangan seperti biasa kalau kita bertiga tuh pasti panjang Pasti ya. ya. Dan ternyata garing karena nggak bisa ngomong kasar ya. Nggak, tapi lucu kok, ada lucu-lucunya dikit ya. Jadi kita mulai sekarang kita akan mencoba Studball dengan brandingan terbaru ramah anak. Aman. Football syariah. Studball baik-baik.
apa channel keluarga. Mikir. Mikir. Jadi buat teman-teman, thank you banget udah nonton sampai akhir. Thank you. Gua promoin dulu dong. Oh iya, kita ada nobar, teman-teman. Ingat ya, kita ada nobar tanggal 29 nanti. Daripada bingung jelasinnya. Nobar dulu dong. Hah? Apa Nottingham? Nobar Nottingham juga ada, Jakarta ada. Ada dong. Di mana? Di Mercure Pancoran, Jakarta Selatan. Tangsel Nottingham gimana? Di Lumino Cafe Foresta BSD. Nah, itulah pokoknya ntar kalian bisa cek sendiri di IG-nya CYC Tangsel dan CYC Jakarta untuk nobar-nobar Nottingham. Last match day kita ramein ya teman-teman. Ramein yang di Tangsel, ramein yang di Jakarta. Kalau lo Sucel, CYC Jakarta bakalan konvoy ke HI. Konvoy mulu. Jakarta konvoy gimana sih? Tangsel konvoy baru. Iya, konvoy ke HI itu. Oh iya. Rayain itu nanti. Itu jalan kaki aja, jalan kaki. Nanti juga untuk CSC Tangerang, japri gua aja ntar kalau mau diselipin ini, karena kan gua sekarang tinggal di Tangerang. Walaupun gua pengurus Jakarta. Gitu kan, boleh banget di komen-komen teman-teman semuanya ya. Jangan lupa daftar membership, jangan lupa yang belum subscribe, komen, isi, ramein, pokoknya kita diskus di sana. Yang mau ngata-ngatain Bibiu silakan, yang mau ngomelin gua silakan, tapi lo tahu ngomelin gua tuh gak ada artinya. Sama. Bebel ya. Sama. Yang udah nonton sampai akhir sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banget. Atur nuhun, jangan lupa di-share ke teman-teman fans Chelsea lain lah. Dan kita bertemu di video berikutnya. Tapi sebelum itu gue mau ada sedikit omongan tentang closing statement. Closing statement udah lama. Udah lama gak kita ngomongin closing statement nih? Coba. Gas, yuk. Kalau misalnya jersey Chelsea mau bagus, berharaplah kita pindah ke Puma. Karena Puma selalu bagus, kecuali buat Malaysia. Harimau. Harimau.